batuk gitu ya, batuk-batuk, nggak sadarkan diri. Itu habis itu kita coba bawa ke rumah sakit dan sudah dikonfirmasi. Jadi jam setengah 10 itu kejadiannya, maksudnya sakitnya gitu, karena memang sakitnya ya sebenarnya biasa normal seperti biasanya gitu, memang batuk gitu karena memang ada infeksi di paru-parunya ayah gitu ya, dan memang udah di treatment dan selama ini treatmentnya juga alhamdulillah baik gitu, tapi ya memang Allah menginginkan hal yang lain gitu ya, Allah memang mau memanggil ayah ya, sehingga akhirnya pada saat setengah 10 itu kita bawa ke rumah sakit dan dikonfirmasi di rumah sakit bahwa udah nggak ada. Tapi sendiri kondisinya seperti apa mas sampai setengah 9 malam itu, setengah 10 malam? Jadi kayak nunggu mama pulang gitu. Jadi mama kan taraweh tuh jam setengah 9 gitu ya. Jadi setengah 9 taraweh, mama itu kemudian hujan besar kan. Terus habis itu mama pulang, terus setelah mama pulang baru tuh ayah batuk-batuk, terus habis itu sama mama diobatin, dikasih uap dan segala macam, sampai pada akhirnya ya Allah berkehendak lain. Infeksi parunya udah tadi tuh? Mungkin udah sekitar setahun 2 tahun ya treatmentnya juga. Iya memang sudah menyebar sih ya kemana-mana ya. Awalnya memang stroke gitu ya, terus mulai dari stroke, habis itu banyak gejala-gejala lainnya. Sempat ada ini apa memang almarhum dari 2017 ya sudah tidak ada komunikasi? Ayah itu nggak ada komunikasi itu dari 2000, yang bukan nggak ada komunikasi sih, sebenarnya lebih tepatnya dia udah nggak bisa berbicara lagi gitu ya. Itu di tahun kalau nggak salah itu 2000, terakhir serangan stroke yang terakhir tuh 2022. Jadi stroke itu kan berkali-kali, dari start ayah tuh 2015, 2018, terus terakhir tuh 2022. Nah mulai dari situ tuh mulai banyak gejala-gejala, akhirnya dia nggak bisa ngomong gitu. Tapi saya selalu coba datengin teman-teman ya kuliahnya ayah gitu ya, karena ayah ini cuma bisa ketawa nih sama teman-teman kuliah, sama teman-teman main sinetronnya doang gitu, sama kita susah nih gitu. Terakhir kan ada Tante Oneng juga sempat jenguk juga ayah kan waktu itu, terus juga ada teman-teman kuliahnya ayah juga di gitu, yang jenguk ayah juga gitu, teman-teman SMA-nya gitu, karena ya memang pada saat sakit itu tujuan saya adalah ya saya pengen ayah bisa ketemu sama semua teman-teman dia lagi gitu, dari teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman main sinetron gitu. Makanya beberapa kali kan mungkin teman-teman dia suka lihat gitu ya. Kalau sosok ayah di keluarga gimana? Wah, ayah itu apa ya? Sosoknya tuh kalau dilihat secara ini kan kayaknya humoris gitu, padahal sih sebenarnya nggak terlalu humoris banget gitu ayah, tapi ayah tuh orangnya serius gitu. Ayah tuh penyayang banget dan ya imam lah buat saya, bener-bener apa namanya role model lah buat saya gitu. Pak, yang paling berangkatin umroh, tetangga dan lain sebagainya waktu masih sehat, kata sana itu benar. Iya itu benar, itu yang buat saya juga sedih, maksudnya wah, yang jiwa yang seperti itu brave sekali gitu. Jadi ya dia pilih orang-orang yang sayang sama dia gitu ya, coba bantu yang dia bisa gitu, bisa mungkin dia memang ada, tapi jumlahnya saya berapa saya kurang tahu, tapi itu hanya ayahnya, kita sebenarnya juga nggak tahu, tiba-tiba ada aja yang datang ke rumah, mau kemana ya, itu mau umroh gitu. Semasa itu ada pesan ayah ingat, wah ingat banget tuh. yang paling saya ingat adalah sebelum nih terakhir ayah serangan tahun 2022 itu cuma bilang sama saya, Idam jaga sholatnya, jaga adik-adiknya, terus jaga mama sama jaga istri kamu, jangan pernah tinggalkan sholat. Itu aja sih, sama ya itu aja sih dari ayah. Terakhir itu terakhir banget. Ayah benar-benar bisa ngomong secara lugas, habis itu udah mulai susah ngomongnya. Lagi meninggalkan berapa anak? 3 laki semua, iya. Cucunya ada 2, iya, cewek cowok.
anak saya semua. Bang Idam, Ya. kan Iya. Iya, saya itu sih saya serahkan sama aparat penegak hukum ya. Maksud saya dari awal case ini, mungkin ini baru pertama kali saya berbicara di media terkait dengan case ini. Ayah cuma titip satu, ayah udah ikhlas dengan semua apapun yang terjadi gitu ya. Apapun hasilnya ayah ikhlas, apapun hasilnya ikhlas, tapi cuma dibilang perjuangkan udah itu aja. Tapi ikhlaskan semuanya, karena ilmu ikhlas itu yang ayah ajarin juga gitu sama saya. Jadi ikhlaskan tapi tetap perjuangkan. Tapi foto itu Enggak, kalau itu sih enggak, menurut saya enggak. Tapi ya kalau sempat nanya mungkin iya, semasa dia masih ini ya, masih bisa berbicara gitu ya, dia tanya ya wajar. Iya nantilah ya, itu nantilah kita lihat yang di depan, karena kan semua udah diurus sama negara lah ya, kita udah serahkan semuanya ke proses di apa namanya di aparat penegak hukum.